Assalamualaikum, pertemuan ke-6. Pertama ini kita membuat database menggunakan MySQL. Jangan lupa hidupin XAMPP nya dulu, create new database. Kita namain store API, kalau di modul toko API, tapi saya store API aja biar nggak double dengan database saya yang lain, yaitu toko online. Kita bikin dulu tabel, yaitu tabel member. Tabel member seperti ini cara bikinnya. ID integer not null, auto increment, dan namanya varchar, dengan namanya tipenya varchar dengan panjangnya 255. Kalau email varchar juga, password varchar dengan primary key yaitu ID nya. Kita go biar terbikinkan member. Lalu kita bikin juga member. Oh ya, ini passwordnya diganti aja biar kecil semua. Lalu kita juga bikin member token. Member token ini semacam kayak session gitu nantinya fungsinya. Jadi nanti bisa digunakan pada masa tertentu dengan kondisi tertentu. Jadi nanti member token ini dia ada hubungannya dengan member tadi, dengan primary key, member ID, dikoneksikan ke tabel member dengan ID. Jadi kita tentukan nih foreign key dari member ID, foreign key ke reference member dengan ID. Jadi kalau kita cek di designer, ada koneksi, ada hubungan antara si member dan member token. Selanjutnya kita bikin yang tabel yang ketiga adalah tabel produk. Nah, nanti kan bikin ID produknya, nama produknya, dan juga harga dan stok sesuai dengan yang kemarin. Kode produk, nama produk varchar, size nya 255 dengan harga integer. Primary key nya kita kasih ke ID aja. Kita go, lalu terbikinlah si tabel produk. Selanjutnya kita akan menginstal Lumen sebagai RESTful API. Jadi nanti jembatan antara database dengan aplikasi kita kalau kita mau mempost atau melakukan request atau melakukan penyimpanan, jembatannya adalah RESTful API ini yang pakainya Lumen. Lumen ini adalah versi kecil, versi mikro dari Laravel. Jadi nanti di Lumen ini nggak ada fungsi tampilan, jadi semua untuk kebutuhan backendnya. Untuk frontend kita sudah menggunakan Flutter. Nah, untuk instalasinya seperti ini, pakainya Composer, makanya kita kemarin sudah install Composer. Kita Composer create project, kasih spasi karena sebelumnya tadi saya nggak kasih spasi sehingga tadi error. Jadi tinggal ditunggu aja. Kita udah untuk install Lumen dengan nama toko -API. Jadi perlu diingat, kalau database kita namanya store API, lalu kalau RESTful API nya kita bikin namanya tadi toko -API. Tunggu dulu prosesnya, cukup panjang. Langsung buka aja Visual Studio Code dan open folder dengan namanya toko -API yang udah terbikinkan, udah terinstall tadi. Toko API, toko -API,
Lalu kita konfigurasi dulu nih. Nah, konfigurasinya kita masuk ke INV, paling agak bawah, lalu kita tentukan nih nama database-nya. Nah, kalau punya saya adalah store API karena pakainya MySQL, username-nya root, passwordnya kosong. Lalu di bootstrap, folder bootstrap dan app.php /2 kalinya itu dihapus saja. Kenapa kita harus memakai Eloquent dan Package? Karena itu ada hubungannya dengan database. Untuk pengaksesan database lebih simpel jika kita mengaktifkan package. Lalu langkah selanjutnya kita bikin model. Nah, model ini di folder app. Lalu kita bikin di controller.php, masuknya ke http, lalu controller, kita bikin function respon hasil. Nah, di respon hasil nanti dia akan memanggil akan menampilkan JSON, file JSON dengan pengaturan seperti ini. Ada code, ada status dan data, dan jangan lupa ini pakai koma. Ini agar menghasilkan file JSON, pengaturannya ada di controller ini. Lalu kita bikin new file di folder app model ya. Kita bikin model namanya model registrasi. Nah, kita kopas saja dari model user, kopas, lalu kita ganti user menjadi registrasi karena kita mau bikin model registrasi. Model registrasi ini untuk menghubungkan antara controller. Jadi controller kalau mau mengakses database, dia akan melalui model yang kita buat ini. Karena ini kan konsepnya adalah MVC, yaitu model view controller. Nah, tentang MVC ini nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Kita protected dulu member. Kenapa member? Karena kalau di Laravel semua tabel itu akan dianggap jamak, yaitu members. Nah, biar dianggap member doang tanpa S, kita harus protected table. Jangan diubah ya Laravel untuk tabelnya member. Lalu variable, nah yang bisa diisi adalah nama, email, dan password. Lalu timestamp, yaitu untuk isian create dan update itu dihilangkan atau false. Langkah selanjutnya kita akan bikin controller baru, yaitu controller registrasi. Sebelumnya kita kan udah bikin model registrasi. Sekarang kita bikin controllernya, yaitu controller registrasi. Kita kopas saja dari yang sudah ada, lalu kita ganti registrasi controller. Nah, di registrasi controller kita harus mengimport model registrasi ya. Ada di use, ada di app, ada folder app, di dalamnya ada registrasi. Maka dari itu kita harus import biar bisa terkoneksi. Lalu kita juga butuh yang namanya request. Kita juga butuh package untuk hash, dimana nanti hash ini kalau kita menginputkan password di tabel, maka di tabel itu passwordnya nggak akan tampil. Jadi umpamanya kita memasukkan password ya, di database nggak akan tampilan password itu, tapi diacak. Nah, kita bikin function registrasi dimana nanti kalau
ada nama tampil, yang tampil itu dia akan ngambil dari inputan nama. Email, kita mengambil inputan email. Dan password mengambil inputan dari password. Hash ini untuk merandomkan inputan password. Lalu ada create untuk penyimpanan dari nama atau password dan email. Nah, kalau udah, dia akan menghasilkan respon hasil dengan filenya yaitu JSON kalau dipanggil ya, dan nanti akan keluar tampilan registrasi berhasil kalau kita mau mengakses JSON-nya. Setelahnya kita juga harus mengatur jalurnya di sini. Oke, kita bikin jalurnya. Kalau kita post atau kalau inputkan ke akses ke registrasi, dia akan mengakses ke controller registrasi. Kita atur di sini. Jadi menghubungkannya di sini di file web.php atau kita edit di root-nya. Nanti kalau kita menginputkan atau mempost registrasi, dia akan mengakses registrasi controller spesifik di registrasi. Kita coba, dan kita coba di Postman ya. Kalau Postman kita mau kita post ya, kita tipenya ganti post di Postman, lalu masuk ke registrasi atau toko API public registrasi, kita inputkan administrator, admin dan passwordnya. Nah, kita akan keluar registrasi berhasil, atau data ini sebenarnya sudah tersimpan di tabel member. Kita cek langsung di PHP My Admin. Kalau cek di database saya di Store API, kita cek ya Store API, lalu kita masuk di registrasi tadi kan, maka aksesnya tabel member. Kita coba cek tabel member dan akhirnya datanya sudah masuk, yaitu nama administrator, email admin, admin, dan juga passwordnya ini udah di hashkan atau di randomkan oleh si Lumen, Laravel Lumen. Oke, gitu. Berarti ini udah berhasil. Terima kasih. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.